Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ernayanti, NIM saya 51242054. Di sini saya akan memaparkan hasil review tentang sejarah ekonomi sosial dari beberapa artikel. Dalam pembahasan ini, saya akan menyoroti bagaimana dinamika sosial dan ekonomi berkembang dari masa ke masa serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat pada sejarah tersebut. Yang pertama yaitu saya akan mereview tentang artikel sejarah sebagai kajian budaya. Artikel ini adalah pembahasan konseptual mengenai perkembangan historiografi. Intinya adalah kritik terhadap mazhab metodologi Leopold von Ranke yang dianggap terlalu sempit karena hanya mengandalkan dokumen arsip dan berfokus pada sejarah, histori, evenmintel, dan sejarah orang besar. Artikel ini kemudian memperkenalkan mazhab Les Annales dari Prancis yang merintis sejarah baru dengan orientasi sejarah masalah. Pendekatan ini bersifat indisipliner, bekerja sama dengan sosiologi, ekonomi, antropologi, dan memperluas sumber sejarah tidak hanya mencakup arsip, tetapi juga data verbal dan nonverbal, artefak hingga mitos. Fokusnya pun bergeser dari sejarah makro ke sejarah sosial mikro, seperti sejarah mentalitas atau sejarah wanita. Yang kedua, saya akan mereview artikel tentang wartel dalam arus perkembangan zaman. Artikel ini mengkaji sejarah, fungsi, dan kemunduran warga telekomunikasi di Indonesia, khususnya di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo. Peran awal wartel muncul sebagai solusi kerjasama pemerintah PT Telkom dan swasta untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, terutama bagi warga yang bekerja di luar negeri seperti di Desa Wangkal setelah krisis moneter 1998. Kehadiran wartel menandai awal modernisasi media komunikasi di tingkat desa. Kemunduran era wartel berakhir sering dengan perkembangan teknologi handphone yang dianggap lebih murah, mudah didapat, dan efisien. Kemunculan HP pada periode 2003 sampai 2006 menyebabkan banyak wartel gulung tikar. Yang ketiga, saya akan mereview artikel tentang pertentangan pedagang tradisional dengan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember tahun 2006 sampai 2013. Karya ini membahas konflik sosial ekonomi yang terjadi di Kabupaten Jember antara pedagang tradisional sebagai cerminan ekonomi tradisional dan minimarket berjaringan sebagai representasi ekonomi kapitalis. Latar belakang konflik munculnya minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret secara masif di Jember mencapai 1.500 sampai 200 unit pada 2006 sampai 2013, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pedagang tradisional mengalami penurunan omset hingga 50 sampai 70%. Titik puncak konflik memuncak ketika Bupati Jember menolak menandatangani draft peraturan daerah tentang pembatasan pasar modern pada Juli 2012, sehingga pertumbuhan minimarket semakin tidak terkendali. Bentuk perlawanan pedagang tradisional membentuk terorganisasi Asosiasi Pedagang Tradisional Jember. Perlawanan dilakukan melalui penutupan paksa minimarket dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Timur yang melibatkan dengan pelanggaran produsen perizinan. Oh my god! Wow! Yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang dinamika dualisme ekonomi Indonesia dalam perspektif sejarah. Artikel ini membahas kembali konsep dualisme ekonomi yang dikembangkan oleh J.H. Boyke. Konsep Boyke, masyarakat ekonomi Indonesia khususnya Jawa sebelum Perang Dunia I terbagi dua, masyarakat kapitalis sektor modern yang maju dan masyarakat prakapitalis sektor tradisional yang tertinggi. Kedua sistem ini hidup berdampingan tetapi memiliki karakteristik yang saling berlawanan. Oh my god! Wow! Ciri ekonomi prakapitalis tradisional, kelompok ini cenderung melebih-lebihkan hubungan sosial, berorientasi pada konsumsi daripada produksi, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Demikian penjelasan saya mengenai hasil review beberapa artikel yang membahas tentang sejarah ekonomi. Melalui video ini, saya berusaha menyampaikan inti dari setiap artikel secara jelas dan singkat agar mudah dipahami. Perlu saya sampaikan juga bahwa selama penjelasan tadi, saya melihat hasil review saya di laptop sebagai panduan karena tidak semua isi artikel saya hafalkan satu persatu. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana dinamika sosial dan ekonomi berkembang dalam konteks sejarah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk.